Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak disangka, inilah sosok yang akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Bagaimanakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Semoga Pisces bisa bijak dalam menemukan dan bijak dalam menyikapi readingan ini nantinya ya. Dan juga bisa menemukan pesan-pesan positif. Baik Pisces, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Tak disangka, inilah sosok yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Seperti apakah energi orang itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada di stok. Ada yang akan kembali ke kamu ya. Di stok ini, ya, intinya orang ini sudah lama mungkin tidak bertemu kamu, atau seseorang ini sudah lama terpisah dari kamu. Tapi namanya jodoh, tiba-tiba dia mungkin akan kembali, akan ketemu dengan kamu. Bisa dikatakan itu takdir. Takdir yang akan menyatukan kamu dengan dia. Karena jodoh itu kita tahu sama tahu ya. Jodoh itu takdir ataupun jodoh di tangan Tuhan ya. Intinya kita lahir aja, kita sudah dipasang-pasangkan dengan ini, dengan itu gitu ya. Jadi jodoh kita itu sudah tahu sebenarnya ya, tapi mungkin kita belum menyadari ini jodoh kita atau itu jodoh kita gitu ya. Dimana mungkin Tuhan ingin memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwasanya ini jodoh kamu atau itu jodoh kamu begitu ya. Nah di situ mungkin kita harus mulai berpikir, mulai melihat ya, di antara mereka-mereka yang pernah terkoneksi dengan kamu, siapakah dia yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu ya. Di sini aku merasakan The Stone ini intinya ada seseorang yang pernah berada di dalam hidup kamu, pernah dia terkoneksi dengan kamu ya. Mungkin di sini sudah lama terpisah, sudah lama menjauh, sudah lama lost contact ya, tiba-tiba aja muncul. Nah ini tidak harus dia mantan ya, tidak harus dia teman kerja ataupun teman masa kecil, siapapun itu bisa. Intinya dia pernah terkoneksi dengan kamu lalu dia kembali. Itulah sebuah takdir ya. Kemanapun kita pergi, apapun yang terjadi pada kita, kalau memang itu takdir kita, maka kita akan bertemu. Di sini ada di maskulin. Seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar bertanggung jawab. Dan dia akan menunjukkan kalau dia itu benar-benar serius, punya rasa yang tulus kepada kamu ya. Karena itu tadi, seseorang yang memang harapan kamu pasti dong memikirkan kalau dia itu harus baik gitu ya. Intinya baik dari dalam hati ya. Tidak harus kamu lihat baik luarnya aja, tidak harus dia ganteng, tidak harus dia cantik ya, baik dari dalam hati. Nah disitulah mungkin Pisces mencoba untuk melihat mana di antara mereka-mereka yang terkoneksi dengan kamu yang memiliki karakter, sifat, sikap, tingkah laku seperti ini. Ya, menggambarkan dia baik, ya, dia berempati, dia bertanggung jawab. Intinya ada energi maskulin dalam dirinya dia. Kalau dia seorang perempuan, arti kata dia orang yang pantas buat kamu, dia akan selalu mensupport kamu dalam kondisi apapun. Walaupun mungkin kamu saat itu nanti berada dalam kondisi terpuruk, dia akan selalu mendampingi kamu. Dia tidak akan menjauh, tidak akan meninggalkan kamu ya. Karena sekarang kan banyak tuh kejadian ya, saat kita sukses, saat kita punya harta, benda dan sebagainya, itu kan banyak orang mendekat, itu banyak orang yang akan mencari perhatian kita. Namun setelah kita tidak punya apa-apa, mereka pada menjauh. Nah tapi di sini dia ini
seseorang yang selalu ada di samping kamu dalam suka dan duka. Oke, Pisces. Aku agak pilek ya, agak flu. Mohon maaf ya. Nah, ini yang aku lihat seseorang ini. Jadi dia akan menyadari, wah kalau aku itu kayak pengen membahagiakan kamu gitu loh. Dan aku ini akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri kamu. Nah, disitulah kita bisa lihat ada potensi dia untuk bisa menjadi jodoh kita. Kalau memang kamu merasakan ya, ada sesuatu hal yang berbeda dari dia ya, ya mungkin dia punya potensi akan menikah dengan kita. Di sini ada Dewel. Dan seseorang ini akan selalu ingin merubah dirinya menjadi lebih baik untuk kamu. Ya, mungkin dulu dia seseorang yang seseorang yang egois, dia akan bisa merubah dirinya menjadi orang yang mungkin akan baik, gitu ya, akan nurut. Nurut arti kata ya mungkin dia tidak mementingkan kepentingan dia sendiri gitu loh. Dia pasti akan mementingkan kepentingan kamu dulu. Nah, setelah itu mungkin baru di nomor dua kannya itu diri dia gitu. Kamu akan menjadi nomor satu bagi dia gitu ya. Nah, itu jadi intinya dia adalah seseorang yang menginginkan perubahan untuk diri kamu ataupun kedepannya kamu dengan dia. Ini dia. Atau bisa dikatakan dia itu dulunya seseorang yang tidak dewasa atau kekanak-kanakan. Namun di sini dia ingin merubah menjadi orang yang bijaksana, orang yang dewasa, ya. Nah, itu yang aku rasakan. The key ini adalah di mana akhirnya seseorang itu menemukan solusi untuk bisa menjadikan kalau kamu itu adalah orang pilihan bagi dia. Kamulah pilihannya. Dan atau sebaliknya, ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja ini energi kamu ataupun itu energi dia. Intinya kamu dengan dia akan menemukan solusi ataupun menemukan jawaban dari rasa keraguan-keraguan kamu terhadap energi masing-masing gitu. Pada akhirnya kamu dengan dia mungkin akan bertemu, akan membicarakan sebuah hal yang benar-benar intens nantinya. Ya, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Buat Pisces untuk di orakel kamu tentang atau percintaannya kamu. Pisces. Oke. Ya. Wow, ada in love. Nah, ini dia. Seseorang ini akan hadir ke dalam hidup kamu dengan versi terbarunya dia. Yang aku katakan tadi ya, mungkin ini sama artinya. Dia adalah seseorang yang benar-benar, tunggu ya ini agak miring. Orang yang benar-benar kayak dulunya itu kalau dipikir-pikir, nggak mungkin ya aku dengan dia. Karena nggak ada kamu lihat suatu kebaikan dalam dirinya dia gitu. Nah, dan kamu merasa kayak jauh banget dari suatu kesukaan terhadap dia gitu ya, nggak ada rasa suka gitu loh. Ya mungkin ada rasa benci atau gimana dulunya. Makanya mungkin sempat kamu menjauh, sempat kamu terpisah, karena memang kamu dengan dia tidak ada memikirkan tentang perihal jodoh gitu. Namun akhirnya di sini dia akan kembali menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Dan itu sangat berbeda sekali dengan yang dulu. Ya, kamu dengan dia mungkin sempat saling melupakan. Saat ketemu itu mungkin kayak, ya kamu itu ya, kamu si A ya, kamu si B ya. Nah seperti itu, seakan-akan kita sudah melupakan gitu, kita nggak pernah ingat. Nah itulah terkadang jodoh ya, kita nggak tahu siapa-siapa dulunya. Mungkin kita pernah terkoneksi dengan dia entah di masa kecil, entah di masa remaja, entah di masa sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Tiba-tiba aja mungkin kita terpisah lalu bertemu kembali. Itulah jodoh. Oke, Pisces, ini dia. Dan aku melihat ada let go of control itu. Semua itu berjalan sesuai ya, seperti air mengalir. Semua itu berlalu begitu aja. Tanpa kamu sadari mungkin kamu dengan dia pernah menjalin hubungan juga dulu dengan yang lain gitu ya. Kamu juga, dia juga, atau mungkin ada yang sudah sempat menikah atau gimana jika kamu yang udah umur 40 atau 45 gitu ya. Pernah sudah menikah lalu mungkin terpisah dengan pasangan ya. Yang namanya jodoh kita nggak tahu.
Nah, bisa saja ini terjadi jika kamu mengafirmasikan ini, ya, kamu melihat refleks dari dia, bahwasanya dia itu orang yang seperti ini, seperti itu, ya. Arti kata dia punya potensi untuk bisa menjadi jodoh kamu. Terkadang takdir itu unik ya, lucu ya, gitu ya. Kita kadang nggak sempat memikirkan, terkadang di luar nalar kita, ya. Tiba-tiba aja kita ketemu, nggak tahu di mana, sama siapa, ya. Nah, mungkin bisa saja kamu nantinya melihat jika seseorang itu benar-benar eh, kayak berbuat baik, menjadi yang terbaik, ya, melakukan hal-hal yang terbaik buat kamu dan dia tidak membiarkan kamu bersedih atau terluka. Nah, itu dia adalah seseorang yang punya potensi menjadi jodoh kamu. Karena kalau udah itu dilakukan dia, otomatis dia akan merasa nyaman dengan kita. Dia akan merasakan cinta yang cukup besar kepada kita. Makanya di situ dia kayak berpikir juga, wah jangan-jangan ini jodoh aku gitu, ya. Ini juga ada wedding. Di situasi involved marriage, ya. Arti kata pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia, seseorang ini, ya. Semoga aja ya jika kamu mengafirmasikan ini kamu akan ketemu dengan dia. Oke, nah ini aku lihat. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya, apakah yang terbaca di sini. Nah, kartu tarot ya buat Pisces. Oke, apakah yang terbaca selanjutnya untuk Pisces di sini tentang perihal jodoh yang akan berpotensi bersama kamu, ya, siapakah dia? Ada Seven of Cup. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Taurus, Virgo, Capri, ya. Wow, di sini luar biasa sekali elemen tanah. Ya, elemen tanah dan elemen air. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Aku melihat di Seven of Cup. Ya, mungkin kamu ataupun dia yang aku katakan tadi ya, pernah menjalin hubungan, ya. Mungkin sering berkali-kali putus nyambung lah dengan siapapun itu. Lalu mungkin akhirnya pilihan kamu jatuh ke dia. Nah, ini mungkin kamu sempat bingung juga, kok aku nggak pernah merasakan kenyamanan ya di setiap hubungan yang aku jalani gitu loh. Tapi saat aku ketemu kamu, ya, itu berbeda sekali. Ada rasa nyaman, ada rasa kayak betah banget gitu ya. Kayaknya bahagia banget dengan suara kamu aja, kamu ngobrol aja, kamu cerita aja, itu udah kayak bersenandung gitu loh, membuat aku tidur, aku nyaman gitu loh. Nah, itu yang kamu rasakan ataupun dia rasakan perbedaannya ya. Saat bertemu kamu dengan orang-orang yang pernah terkoneksi dengan dia. Nah, itu pasti kan berbeda ya. Kalau jodoh kita itu kita pasti akan merasa berbeda. Perlakuan dia, cara dia, ya. Dan kita juga menerima itu juga berbeda. Kadang hati kita bergetar-getar gitu ya. Nah, ada seperti itu. Nah, disitulah akhirnya kamu memilih dia ataupun dia memilih kamu untuk menjadi pasangannya. Ya, itulah karena dia tahu potensinya itu kamu tuh begini, begitu. Jadi ya arti kata bisa nih untuk jadi pasangan aku. Nah, ini loh yang aku cari gitu. Ya, Pisces. Di King of Cup ini adalah gambaran dia adalah seseorang yang benar-benar dewasa, bijaksana. Dia bertanggung jawab banget, dia mandiri banget di sini. Jadi arti kata dia sudah siap untuk menjalankan hidup bersama kamu. Ya, semoga aja dalam waktu dekat ini kamu akan menemukan orang ini dan segera menikah. Ini ya, segera menikah. Luar biasa sekali. Pisces. Di sini Ten of Pentacles inilah gambaran nantinya di masa depan kamu akan bahagia, baik itu dalam hal finansial ataupun dalam asmara kamu bahagia di bersama dia. Ya, selain kamu dia baik, dia tanggung jawab, dia support, dia juga orang yang mapan, orang yang memiliki semuanya gitu loh. Ya. Dan aku juga lihat seseorang ini mungkin ada perbedaan sih dengan kamu ya, tapi dia bisa menyeimbangkan. Atau memang dulu dia itu merasa kayak belum mampu nih untuk mendekati kamu karena dia tidak punya apa-apa. Namun di sini
seseorang ini akhirnya menjadi seseorang yang sukses ya. Dan akhirnya dia bisa meminang kamu, menikah dengan kamu karena dia merasa status sosialnya itu udah setara dengan kamu gitu. Ya. Apalagi mungkin dia seorang laki-laki, dia tidak ingin merasa tidak bisa kayak menafkahi kamu, dia takut untuk membuat kamu menderita gitu ya. Makanya dia siapkan diri dia dengan cuan-cuan, karir, bisnisnya yang mapan. Jadi dia akhirnya tidak akan mengecewakan kamu lagi gitu loh. Ya, ini aku lihat. Dan seseorang ini dia begitu sangat pemurah hati ya, berempati, dia sering memberi. Dia tahu ya, orang-orang yang mungkin butuh bantuan dia selalu membantu. Nah, karena dia orang yang baik, kamu juga orang yang baik, makanya kamu dengan dia bertemu. Tidak ada alasan buat kamu dengan dia yang dia akan menderita atau gimana, karena di sini ada cinta tanpa syarat di antara kamu dengan dia gitu ya. Dia akan bisa saling memberi dan saling menerima. Dia akan bisa menerima kekurangan kamu dan kamu juga seperti itu. Arti kata kamu dengan dia itu saling support, saling memberikan energi positif ya. Oke, di sini juga ada Queen of Pentacle. Queen of Pentacle inilah gambaran dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Jadi seseorang ini benar-benar idaman kamu gitu loh. Dia kriteria pasangan kamu itu mungkin ada pada dia ataupun dia ke kamu gitu ya. Sehingga akhirnya kamu dengan dia bisa berjodoh. Oke, buat Pisces. Nah, itu yang aku rasakan ya di sini. Apapun terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur. Apapun yang terbaca, kalau ini belum resonate buat kamu, ya semoga aja kamu bisa afirmasikan ini, visualisasikan ini, ya. Mungkin kamu bermeditasi, sehingga semuanya itu mungkin akan dengan lebih mudah kamu menemukan pasangan atau jodoh kamu. Karena kamu akan bisa memahami, kamu akan bisa mengerti, ya, tanda-tanda dia, ya. Seseorang kamu menjadi jodoh kamu itu kamu sudah tahu, sudah paham, ya. Apalagi mungkin dia yang tulus ya. Tapi kalau dia tidak tulus, dia cuek ya, kamu pertimbangkan lagi daripada kamu sakit ya. Mending kamu menjadi seorang yang single gitu. Karena suatu saat nanti ya pasti ada orang yang baik akan datang kepada kamu. Oke, buat Pisces, semoga itu dulu bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.